Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan Study Case 5.2 How Casper Woke Up the Sleepy Mattress Industry. Sebelum presentasi kami mulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Riesta Marta Melisa dengan NPM akhir 100, dan saya sendiri Farah Natasha Nurjauza dengan NPM akhir 110, lalu ada Vina Endriani dengan NPM akhir 013, dan Muhammad Rafi Hanif dengan NPM akhir 111. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Riasta Marta. Pada Riasta dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Ren. Ini permulaan pada tahun 2013, Philip Krim, Jeff Chapin, Luke Sherman, Gabriel Redman, dan Neil Farrick bertemu di sebuah ruangan kerja di New York City untuk membahas tentang tidur dan ide membuat kasur yang sempurna. Mereka menemukan bahwa industri kasur di Amerika Serikat menilai 14 miliar per tahun. Mereka menyimpulkan bahwa tidak ada yang suka membeli kasur karena proses membingungkan. Produk yang ada di pasar pun memiliki peningkatan yang serampangan, dan margin yang besar membuat industri ini siap untuk disrupsi. Mereka kemudian memutuskan untuk memulai sebuah perusahaan bernama Casper untuk membuat kasur yang disukai semua orang dan membuat proses pembelian lebih mudah. Semua anggota semua anggota kelompok kemudian mengesampingkan apa yang sedang mereka kerjakan dan berkomitmen untuk bekerja penuh waktu di perusahaan tersebut. Next slide. Belajar tentang industri kasur. Awalnya dimulai dengan mempelajari industri matras, termasuk tren lingkungan dan tren bisnis. Dalam hal tren lingkungan, terdapat peningkatan minat terhadap tidur. Banyak pelacak kebugaran di pasaran sangat besar untuk memulai. Sebagian besar branding ditunjukkan kepada generasi boomer daripada generasi milenial. Satu-satunya alasan logis untuk hal ini adalah karena margin yang lebih tinggi pada kasur dengan harga tinggi yang dapat dibeli oleh boomer. Bagi kebanyakan orang yang membeli kasur, hal ini dianggap sebagai pembelian untuk jangka panjang. Mereka menyadari bahwa kasur yang mereka beli adalah sesuatu yang akan mereka tiduri selama 5 sampai 10 tahun, sehingga mereka menghabiskan waktu untuk meneliti kasur dan melakukan prosesnya dengan serius. Next slide. Selanjutnya merancang kasur dan mendesain ulang proses pembelian kasur. Pada titik ini, kelompok ini bergerak maju dalam dua hal, merancang kasur Casper dan mendesain ulang proses pembelian kasur dan pengalaman yang dihasilkannya. Tagline untuk perusahaan ini, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, adalah satu kasur yang sempurna. Para pendiri mengatakan bahwa slogan tersebut dan apa yang tersirat di dalamnya mengarahkan upaya mereka di kedua bidang tersebut. Dari pengujian tersebut, mereka berhasil mendapatkan desain kasur yang disukai kebanyakan orang. Mereka kemudian membuat prototipe dari desain khusus ini dan mengujinya lagi dengan sekelompok penguji beta, mengulangi umpan balik tambahan yang mereka terima. Next slide. Mendesain ulang pengalaman membeli kasur. Tim ini juga sangat fokus pada pengalaman membeli kasur melalui wawancara dengan pelanggan sebelumnya dan pengalaman mereka sendiri. Mereka tahu bahwa setidaknya ada 5 hal yang tidak disukai orang tentang pengalaman membeli kasur. Terlalu banyak, yaitu terlalu banyak pilihan, terlalu banyak poin harga, terlalu banyak tenaga penjual yang memaksa, terlalu banyak penyesalan pembeli, dan kasur yang sulit ditangani dan dibawa pulang ke rumah. Mereka mengatasi rasa frustasi ini satu persatu dan merancang apa yang akan menjadi pengalaman membeli kasur Casper. Casper akan menjual satu satu kasur dan akan ada beberapa kasur dengan berbagai ukuran, yaitu single, queen, king, dan lain-lain.
tetapi hanya akan ada satu kasur yang bisa dipilih dari juga hanya akan ada satu titik harga untuk setiap kasur berukuran besar. Kasur-kasur tersebut akan dijual secara online, jadi tidak ada tenaga penjual yang memaksa. Dan terkait penyesalan pembeli, Casper akan menawarkan garansi 100 malam. Jika Anda membeli kasur Casper dan tidak menyukainya dengan alasan apapun, Anda akan mendapatkan pengembalian dana penuh. Next slide. Selanjutnya ada peluncuran dan pertumbuhan yang cepat. Berdasarkan kekuatan pengujiannya, Casper mampu mengumpulkan pendanaan awal sebesar 51,85 juta pada bulan Januari tahun 2014. Pada tanggal 22 April tahun 2014, kasur kasurnya mulai tersedia untuk dijual. Casper menjual produknya senilai 1 juta dolar dalam 28 hari pertama. Penjualan tetap kuat dan perusahaan mampu mengumpulkan dana tambahan pada bulan Agustus tahun 2014. Pada bulan November tahun 2014, Casper memperluas pengirimannya dari Amerika Serikat yang bersebelahan ke Kanada. Beberapa hal terjadi yang menyebabkan penjualan Casper melejit. Beberapa di antaranya memang direncanakan oleh Casper dan beberapa di antaranya tidak. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini ada studi case pertanyaan 545. Yang pertama, sejauh mana menurut Anda Casper telah mengganggu industri kasur? Seberapa rendah penelitian Casper tentang proses pengambilan kasur yang akan dilakukan? Apakah Anda akan membeli kasur Casper? Mengapa atau mengapa tidak? Next slide. Menurut saya, Casper sangat mempertimbangkan pemikiran konsumen, di mana mereka tidak menyukai toko kasur, berinteraksi dengan wiraniaga, dan banyaknya konsumen yang tidak puas dengan kasur yang dibeli dalam pemakaian jangka panjang. Oleh karena itu, Casper ingin sesuatu yang berbeda dengan industri kasur lainnya, dengan menciptakan kasur yang harus nyaman dan estetika yang harus diterima semua orang, hingga mereka membuat prototipe untuk diperlihatkan kepada pengguna potensial, menguji bahan dan tingkat ketegasan yang berbeda agar dapat dibandingkan dengan produk lain. Next slide. Pada penjualan pertama, Casper mengalami peningkatan penjualan dari bulan Januari sampai November 2014. Banyaknya penyebab mengenai kenaikan tersebut, yaitu konsumen serius tentang tidur, memposting komentar positif mengenai produk di media sosial. Sekitar setengahnya konsumen membeli kasur Casper berbicara di rumah melalui nomor bebas pulsa yang sudah ditampilkan di situs web perusahaan, mengupload video unboxing di media sosial dan memberi 5 bintang dari konsumen. Selain itu, Casper menambah produk dan telah berinteraksi secara internasional. Pendekatan inovatif Casper telah menarik beberapa pesaing. Kasur berperan penting terhadap kesehatan tubuh saat beristirahat, apalagi pemakaian jangka panjang. Untuk itu, kualitas yang ditawarkan Casper menarik minat saya untuk membeli, melihat juga review dari orang-orang yang sudah membeli kasur Casper sebelumnya. Next slide. Nah, di sini ada pertanyaan yang kedua, bagaimana Casper menetapkan posisi unik di industri kasur? Sejauh mana menurut Anda itu posisi unik adalah dasar dari kesuksesan awalnya? Next slide. Menurut saya, Casper menetapkan posisi unik di industri kasur melihat hasil wawancara konsumen mengenai ketertarikan untuk membeli kasur. Untuk itu, Casper memiliki keunikan yaitu menjual kasur di 6 ukuran yang berbeda dengan slogan satu kasur yang sempurna, menawarkan satu harga untuk setiap ukuran kasur. Hanya menjual secara online, menawarkan paket 100
malam, jaminan pengembalian dana, dan kasur Casper dikirim melalui UPS dalam kotak seukuran kulkas mini dengan pengiriman pada hari yang sama tersedia di New York City. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apakah Anda terkejut bahwa Casper mampu menghasilkan begitu banyak kegembiraan seputar proses pembelian kasur? Bagaimana perusahaan melakukan hal itu? Menurut Anda, apakah tingkat kegembiraan dan semangat untuk membeli matras dapat diterjemahkan ke industri non-teknologi lainnya? Jawabannya ya, saya terkejut bahwa Casper mampu menghasilkan kegembiraan seputar proses pembelian kasur. Mereka melakukannya dengan mengurangi banyak pilihan, menawarkan harga yang jelas dan terjangkau, menghilangkan tenaga penjual yang memaksa, menawarkan garansi uang kembali jika tidak puas, dan menciptakan kasur yang mudah ditangani dan dibawa pulang. Saya pikir bahwa hal yang Casper lakukan untuk membuat pengalaman membeli kasur menyenangkan dapat diterapkan secara umum ke industri non-teknologi lainnya. Dengan melakukan hal-hal seperti menyederhanakan pilihan, menawarkan harga yang jelas dan terjangkau, dan memberikan garansi pengembalian uang jika tidak puas. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, mengapa Casper menambahkan kasur anjing? Menurut Anda, produk terkait tidur apa lagi yang dimiliki Casper? Jawabannya, kasur anjing ini memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk menunjukkan kepada orang-orang tentang cara mereka berpikir untuk meningkatkan mereka, dan mereka memberitahu bahwa bisa menciptakan inovasi yang unik dan menarik. Produk terkait tidur lainnya yang dimiliki Casper adalah bantal, spray, dan kasur. Kasur Casper memiliki garansi 100 malam, sedangkan bantal dan spray adalah pilihan terbatas. Dan mungkin mereka bisa membuat produk sleeping bag. Berikut tautan mengenai kasur Casper. Selanjutnya, keadaan perusahaan Casper saat ini. Casper, seperti banyak merek DTC lainnya, berjuang untuk mencapai profitabilitas meskipun permintaan di sektor rumah meningkat. Sementara pendapatannya tumbuh 13% pada tahun fiskal 2020. Kerugian bersih merek tersebut mendekati 90 juta dolar. Pada saat yang sama, biaya pemasaran adalah 56,8 juta dolar, mewakili lebih dari 30% dari total pendapatan untuk tahun tersebut. Situasi keuangannya ditambah dengan tantangan dari masalah rantai pasok di seluruh industri membuat Casper menandatangani kesepakatan untuk menjadi pribadi. Sekarang, sebagai perusahaan swasta, merek tersebut berfokus pada pengendalian biaya, termasuk mengurangi pengeluaran pemasarannya, dan bersandar pada produk intinya. Selama beberapa tahun terakhir, Casper telah beralih dari kasur ke produk seperti tempat tidur anjing, bantal, lampu malam yang cerdas, dan bahkan permen karet CBD yang dimaksudkan untuk membantu konsumen tertidur. Semuanya dalam upaya untuk mendapatkan lebih banyak bagian dalam apa yang disebut ekonomi tidur. Merek tersebut juga telah mengalami perubahan pada orang-orang dan kepemimpinannya untuk memiliki tim yang tepat untuk memimpinnya ke masa depan, terutama pada konsumen, mulai mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya adalah perusahaan yang serupa. Ada 4 perusahaan, yaitu yang pertama Nektar, Dreamcloud, Lesa, dan Beruang. Next slide. Yang pertama Nektar. Nektar adalah perusahaan kasur bed in a box yang menawarkan 3 model kasur dengan harga terjangkau.
Merek ini relatif baru karena baru diluncurkan pada tahun 2017. Nektar menyebut kasur andalannya kasur paling nyaman di Amerika. Merek tersebut sekarang menjual rangka tempat tidur, furniture, dan tempat tidur anjing selain kasur. Proses pembelian setelah mengonfirmasi pembelian di situs web Nektar, tempat tidur akan dikirimkan langsung. Biasanya dalam 1 hingga 2 minggu. Next slide. Yang kedua ada DreamCloud. DreamCloud adalah perusahaan kasur online terbaru yang menjual dan mengirimkan kasur ke pelanggan di seluruh Amerika Serikat. DreamCloud dimiliki oleh Resident. Ini menjual kasur hybrid yang berisi busa dan gulungan. Perusahaan juga menjual aksesoris seperti rangka tempat tidur, alas, spray, dan produk perlengkapan tempat tidur lainnya. Situs web DreamCloud memiliki lebih dari 5.900 ulasan, dengan peringkat rata-rata hampir 5 dari 5 bintang. Banyak yang melaporkan bahwa kasurnya nyaman, membantu meredakan sakit dan nyeri, serta mudah dipesan. Next slide. Yang selanjutnya adalah Lesa, salah satu perusahaan tempat tidur dalam kotak terkemuka, menawarkan salah satu kasur dengan kualitas terbaik dan paling terjangkau. Sebagai perusahaan bed in a box, Lesa membuat produk tingkat atas. Keterbatasan performa kasur mungkin bergantung pada preferensi. Setiap kasur Lesa dibuat sesuai pesanan. Lesa mengutip 2-4 hari kerja untuk membuat kasur Anda, mengompresnya, mengemasnya, dan mengirimkannya. Lesa Original adalah kasur busa multi-layer paling populer mereka. Sebagai kasur Lesa yang paling terjangkau dan mudah diakses. Next slide. Yang terakhir ada Beruang atau Bear. Bear adalah perusahaan yang berfokus pada pembuatan tempat tidur yang dirancang untuk meningkatkan kualitas tidur dan pemulihan bagi para atlet dan orang-orang dengan gaya hidup aktif. Kasur Beruang bersedia untuk dibeli secara online melalui situs web perusahaan atau secara langsung di salah satu toko mitra retail Bear. The Bear Original hadir dengan uji coba tidur 120 malam. Jika Anda tidak menyukai kasur baru Anda dapat mengembalikannya secara gratis setelah minimal 30 malam. Next slide. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.